dengan Neng Heni. Bagaimana? Sudah siap untuk hari ini kita belajar? Oke, hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema yang kedua, pembelajaran yang ke-4, 5, dan 6. Ingat selalu, biasakan berdoa sebelum kalian mulai belajar. Bagaimana? Siap? Mari kita mulai belajar kita. Ya, anak-anakku, kali ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema yang kedua, pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Kita akan membahas dalam mata pelajaran PPKN ya, terutama ya. Oke, kita akan pelajari makanan-makanan kita ya. Tadi siapa di antara kalian yang belum sarapan? Ya. Nah, di antara makanan-makanan yang akan kita sajikan kali ini, pasti kalian sudah pernah makan atau sudah pernah mencicipi. Bahkan mungkin ada yang sudah pernah membuat. Oke. Yang pertama kita akan pelajari adalah sate. Sate adalah makanan yang terbuat dari potongan daging kecil-kecil yang ditusuk dari bilah bambu atau bilah lidi. Bisa juga dari tulang daun kelapa yang dibakar menggunakan bara arang kayu. Nah, sate disajikan dengan berbagai jenis bumbu ya. Bisa pakai bumbu kacang, bisa pakai bumbu kecap, bisa juga pakai bumbu sambal. Nah, daging yang dapat dijadikan sate kira-kira daging apa saja? Bisa daging ayam, bisa daging kambing, bisa juga daging kelinci. Pernah kan makan daging ayam dibikin sate? Iya. Nah, sate itu diketahui berasal dari Jawa. Sate dianggap makanan nasional Indonesia. Nah, selain di Indonesia, sate juga populer di negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, serta di negara Belanda juga sate itu jadi makanan yang populer. Nah, makanan yang kedua yaitu geplak. Geplak merupakan makanan khas dari Yogyakarta. Makanan ini terbuat dari kelapa dan gula. Rasanya manis, biasanya ada dibuat juga warna-warni ya untuk menarik pembeli. Selanjutnya ada juga gudeg. Nah, kalian pasti tahu gudeg makanan khas dari mana? Iya, dari Yogyakarta juga. Nah, kalian harus tahu bahan baku pembuatannya itu dari apa? Bahan pembuatannya itu dari nangka yang masih muda ya. Nah, nangka itu direbus, terus dicampur dengan santan, ada gula arennya dan ada bumbu-bumbunya ya. Setelah direbus beberapa jam itu sampai biar bumbunya itu merasuk. Rasanya pasti nikmat. Silakan yang mau mencicipi gudeg ya, boleh pergi ke Jogja. Makanan yang berikutnya yaitu adalah empek-empek. Ya, empek-empek dari mana? Iya, dari Palembang ya. Nah, empek-empek itu terbuat dari ikan dan tepung tapioka, terus nanti setelah diuleni terbentuk seperti empek-empek begitu, terus digoreng, disiram pakai saus gula aren yang rasanya ada asem, ada pedasnya, ada manisnya ya, sangat nikmat sekali. Boleh nanti kalian mencoba membuatnya. Ya. Dari makanan-makanan tadi kita akan beralih ke kegiatan ekonomi, terutama kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Masih berbicara tentang ASEAN ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai devisa utama. Nah, kita juga sudah bahas pada pembelajaran yang lalu, hasil tambang utamanya adalah minyak bumi dan gas alam. Negara yang kedua, yaitu Filipina. Hasil pertanian yang utama dari Filipina adalah padi, tebu, kelapa, tembakau, dan rami. Nah, di Filipina itu terdapat pusat penelitian padi internasional yang biasa disingkat dengan IRRI. Nah, untuk menemukan bibit unggul yang berpusat di Los Banos. Filipina itu mengimpor minyak mentah, mesin-mesin ya, dan juga gandum. Nah, kalau Filipina itu mengekspor berbagai peralatan elektronik, kain, buah, sayur, hasil hutan, dan mineral. Nah,
Hasil pertanian yang paling utama di Filipina yaitu padi, tebu, kelapa, tembakau, dan rami. Dari Filipina kita beralih ke Thailand. Hasil utama dari negara Thailand itu adalah padi, sedangkan hasil yang keduanya yaitu karet. Di mana Thailand adalah penghasil karet terbesar ketiga di dunia. Nah, komoditas lainnya berupa apa? Ada tebu, ada juga kelapa, ada juga singkong, tembakau, dan juga tapioka. Beralih lagi kita ke Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan bahan-bahan konsumsi. Kegiatan perekonomian di Singapura yang utama adalah di sektor perdagangan, industri, dan jasa. Di Singapura itu merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang. Namun, Singapura merupakan negara yang berpendapatan paling tinggi di Asia Tenggara. Dari Singapura kita beralih ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, negara Indonesia itu mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, di Indonesia menghasilkan apa saja? Banyak ya. Di Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, tembakau, dan ada juga ikan tuna, udang, dan juga teh ya. Nah, semua itu juga diekspor ke negara-negara lain. Dari Indonesia, kita beralih lagi ke negara Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Nah, hasil tambang lainnya apa? Yaitu minyak bumi, biji besi, bauksit, dan gas alam. Dari Malaysia kita berpindah ke Myanmar. Ya, Myanmar itu juga merupakan negara agraris. Kalian masih ingat apa itu negara agraris? Iya, masih ingat ya. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ya. Kegiatan ekonomi yang utama di Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, hasil sektor agraris yang utama yaitu padi, kacang-kacangan, jagung, ada juga tebu, teh, kayu jati, dan kayu besi atau kayu ulin. Sedangkan di sektor pertambangannya itu menghasilkan tembaga, timah, dan perak. Sekarang kita beralih ke negara Vietnam. Ya, negara Vietnam hasil utamanya adalah padi. Hasil pertanian lainnya antara lain buah-buahan, kacang-kacangan, jagung, tebu, kapas, kopi, teh, dan karet. Sedangkan hasil tambangnya itu berupa antrasit, biji besi, fosfat, emas, timah, dan granit. Perikanannya dipusatkan di Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Ya, sekarang kita beralih ke negara Kamboja. Hasil pertanian yang utama adalah padi, jagung, kedelai, dan lada yang banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Nah, sedangkan hasil perkebunannya itu berupa karet dan tebu. Hasil tambangnya berupa biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Nah, di negara Kamboja itu merupakan negara yang miskin kandungan mineral. Tetapi di sisi lain, Kamboja memiliki perikanan yang cukup melimpah di sungai dan di danau. Sekarang kita beralih ke negara Laos. Laos merupakan negara agraris.
sektor pertaniannya banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong. Nah, hasil pertanian yang utama di laut apa? Hasil utamanya adalah padi, jagung, dan tembakau. Sedangkan hasil tambangnya itu adalah timah, timbal, perak, dan emas. Komoditas ekspor utamanya antara lain timah, kayu, dan kulit hewan. Ya, kita juga akan membahas Timur Leste ya, meskipun Timur Leste itu belum menjadi anggota ASEAN karena belum disahkan ya. Karena sampai saat ini anggota ASEAN masih berjumlah 10 ya. Tapi alangkah baiknya kita juga pelajari ya untuk negara Timur Leste ya. Oke. Timor Leste penduduknya sangat bergantung pada bidang pertanian, terutama jagung yang merupakan makanan pokok. Nah, selain itu ada juga beras, singkong, dan ubi. Nah, di beberapa pelosok desa di daerah Timur Leste itu perdagangannya masih dengan sistem barter. Apa itu sistem barter? Masih ingat? Iya, di mana tukar menukar dengan barang, itu namanya sistem barter. Kopi yang dihasilkan di Timur Leste itu menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. Ya, hebat kan ya? Oke. Hasil tambang yang dimiliki antara lain apa? Minyak, emas, mangan, dan marmer. Ya. Dari pembelajaran tadi kita beralih masih tentang dunia hewan. Di mana dalam pembelajaran kali ini, khususnya di mata pelajaran IPA, kita akan membahas tentang hewan yaitu kelelawar. Siapa yang pernah melihat kelelawar? Iya, tentunya pasti ada ya yang pernah melihat ya. Oke. Kelelawar itu adalah hewan yang tergolong mamalia. Apa hewan mamalia? Kemarin sudah dijelaskan. Ya, hewan mamalia yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Hidupnya di mana? Kelelawar hidupnya di gua yang lembab dan gelap atau bisa di pepohonan yang tinggi. Kelelawar merupakan hewan nokturnal, yaitu hewan yang mencari makanan pada malam hari. Nah, terus kalau siang hari? Kalau siang hari, kelelawar itu tidur. Nah, tetapi tidurnya tidak seperti hewan-hewan yang lain ya. Kelelawar tidur pada siang hari dengan keadaan menggantung terbalik. Namanya menggantung terbalik berarti kakinya di atas, kepalanya yang di bawah. Nah, tapi ada kehebatan kelelawar. Kelelawar itu memiliki pendengaran yang sangat tajam. Kelelawar memiliki kemampuan yang disebut ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi yaitu menggunakan gelombang bunyi untuk mengetahui posisi benda. Kelelawar mengeluarkan frekuensi suara yang sangat tinggi. Karena sangat tinggi sehingga bunyinya itu tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, bunyi yang seperti itu dinamakan bunyi apa? Bunyi ultrasonik. Jadi bunyi ultrasonik itu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, sekarang berdasarkan jenisnya, kelelawar itu terdiri dari beberapa jenis ya. Nah, yang pertama itu ada kelelawar buah. Namanya sudah kelelawar buah, berarti dia pemakan buah. Yang kedua, kelelawar ikan, berarti dia pemakan ikan. Yang ketiga, kelelawar lidah panjang, dia memakan nektar. Yang keempat, kelelawar katak, berarti dia pemakan katak. Dan yang kelima, itu ada kelelawar vampir, berarti dia menghisap darah. Nah, dari pembelajaran IPA tadi, kita sekarang akan beralih
kembali ke pelajaran khususnya dalam mata pelajaran PPKN ya. Kalau dalam materi-materi yang lalu kita sudah belajar tentang sila-sila dari Pancasila, yaitu sila ke-1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas sila yang kelima. Oke, apa bunyinya sila kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan lambang padi dan kapak. Secara umum, nilai-nilai sila kelima dari Pancasila yang pertama, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Dua, tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas. Yang ketiga, adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Yang keempat, kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Yang keenam, menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama. Itu nggak boleh ya, memeras orang lain itu tidak boleh. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nah, sekarang sikap dan perilaku yang bagaimanakah yang sesuai dengan Pancasila, terutama yang sila kelima? Ya, kita akan pelajari sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Yang pertama, memajukan perbuatan yang luhur. Nah, kita harus berbuat yang luhur, jangan berbuat yang jelek ya, hindarkan sikap-sikap yang jelek. Yang kedua, bersikap adil terhadap sesama manusia. Nah, kita harus bersikap adil ya, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Nah, itu juga sudah pernah menjelaskan ya. Yang keempat, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Nah, tolong itu kalian juga terapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus bertanggung jawab atas apa semua yang sudah kalian lakukan. Kalau kalian melakukan kesalahan, ya berarti kalian harus bertanggung jawab. Ya, jangan hanya kalian bikin salah dibiarkan begitu saja, itu tidak baik. Jadi kalau kalian mempunyai perbuatan yang salah, kalian harus berani mempertanggungjawabkan. Yang kelima, membiasakan hidup sederhana dan hemat guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Nih, biasakan hidup sederhana dan hemat. Ya, kalau dikasih uang saku oleh orang tua, jangan semuanya dijajanin. Dihemat, sebagian ditabung. Untuk apa? Untuk masa depan kalian. Ya, terus biasakan hidup sederhana, tidak usah royal, tidak usah suka berfoya-foya ya. Karena di sini kita harus bersikap membiasakan hidup sederhana sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila ke-5. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Penerapan nilai sila ke-5 dari Pancasila itu antara lain yang pertama bersikap adil ya. Yang kedua tidak boros, seperti tadi sudah dijelaskan. Ketiga tidak bergaya hidup mewah, ya itu juga tadi disuruhnya kan hidup sederhana, jadi tidak bergaya hidup mewah. Yang keempat tidak merugikan kepentingan orang lain. Yang kelima menghargai orang lain. Yang keenam suka bekerja keras. Nah, itu adalah penerapan nilai sila ke-5 dari Pancasila. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, pertemuan selanjutnya tunggu video lagi dari Mem Heni. Jangan lupa jaga kesehatan,
Jaga kebersihan supaya kalian tetap semangat dalam belajar. Oke.